Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitriana. Dari sini saya akan memperlihatkan suatu video, yaitu naskah Lagaligo Sawery Gading dalam Mencari Cinta. Nah, untuk itu simak video berikut. Kerajaan Lu adalah kerajaan tentram, damai, dan sejahtera. Rakyatnya hidup, berkebun, dan berdagang. Raja Lu Retore Langi adalah putra dari Batara Guru yang turun sebagai manusia. Beliau adalah pemimpin yang arif dan sangat bijaksana. Pada suatu hari, Baginda Raja sangat khawatir menunggu istrinya yang sedang melahirkan. Namun, tak disangka istrinya melahirkan anak kembar emas. Baginda Raja pun sangat bahagia atas karunia yang mereka dapatkan. Namun, pada saat itu juga tibalah muncul ayahanda dari raja, lalu berkata, ia sudah mempersiapkan nama untuk cucunya, yaitu yang laki-laki bernama Sawery Gading, yang perempuan bernama Tenri Abeng. Tetapi ada hal yang perlu ia ketahui. Akan ada hal yang besar yang akan terjadinya ketika kedua anaknya besar. Mereka akan saling jatuh cinta pada saat dewasa kelak. Lalu kemudian raja pun mengambil emban pengasuh membawa Tenri Abeng ke loteng istana, sedangkan Sawery Gading dibesarkan sebagai putra mahkota di dalam lingkungan istana. Di saat Tenri Abeng menenun, dia merasakan keanehan, merasakan hal yang lain di luar sana. Ia pun bertanya kepada ibundanya, mengapa aku merasakan hal yang di luar sana, Bunda? Lalu ibundanya berkata, karena kamu memiliki saudara kembar di luar sana. Tenri Abeng pun mengatakan, bolehkah atas izin Dewata aku ingin bertemu dengan saudara kembarku itu? Namun ibundanya menyatakan bahwa ia berada di kerajaan lain dengan keluarganya. Ibundanya pun berbohong bahwa dia berkata saudara kembar dari Tenri Abeng adalah perempuan, yang dimana dia sangat mirip dengannya. Raja pun mengatakan kepada permaisuri, kita tidak boleh mempertemukan putri kita dengan saudaranya, hingga kelak mereka masing-masing menikah, barulah kita mempertemukan keduanya. Istrinya pun mengatakan, siapa yang akan menikahi Tenri Abeng, sedangkan kita menyimpannya di loteng istana. Tenri Abeng adalah keturunan Dewata. Dia seorang dewi raja yang akan mencari petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Beberapa tahun kemudian, Sawery Gading tumbuh menjadi pangeran yang gagah, tangguh dalam berperan, hingga terkenal. Sawery Gading pun terkenal hingga ke negeri tetangga. Raja pun sudah mulai berpikir tentang anaknya, karena pada saat itu Sawery Gading dan Tenri Abeng memasuki umur 17 tahun. Itu berarti mereka memikirkan pasangan untuk anaknya. Namun, permaisuri sangat mencemaskan pasangan Tenri Abeng yang
yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa Wetenri Abeng tidak pernah bersosialisasi. Namun raja pun mengatakan, "Tenang saja, Wetenri Abeng akan kujodohkan dengan anak Raja Langit." Nah, hal itu yang membuat kemudian istri dari raja sedikit tenang. Lalu bertanya pula Permaisuri, "Bagaimana dengan Saweri Gading?" Belum sempat raja menjawab pertanyaan dari Permaisuri, tiba-tiba Saweri Gading pulang, hingga kedua orang tuanya pun menutup pembicaraan. Pada saat di kamar, Saweri Gading sangat gelisah memikirkan pasangannya. Lalu ia pun berkata, "Aku sangat gelisah, siapakah yang akan kelak menjadi pasanganku?" Namun pamannya pun menjawab, "Kita akan mencari di seberang sana, tempat di Tempe. Katanya banyak putri yang cantik." Namun Saweri Gading pun mengatakan, "Jantungku berdegup kencang di kerajaan ini. Aku yakin pasangan hidupku ada di tanah kelahiranku sendiri." Namun pamannya berkata, "Bukankah raja mengatakan bahwa pangeran menjemput jodohnya di tempat yang jauh?" Namun Saweri Gading pun mengatakan, "Itu perasaanku saja. Lebih baik kita pikirkan nanti." Demi keamanan rakyat dan kesejahteraan rakyat, Saweri Gading adalah pemimpin yang bijak dan dekat dengan rakyatnya. Tentu saja, sebagaimana titisan Dewata, Saweri Gading adalah cucu Dewa Batareguna hingga memiliki kekuatan yang dimana dia membantu orang yang kesusahan. Selain pandai mengatur strategi, berperan juga dikenal dengan pandai melakukan kerjasama perdagangan dengan beberapa saudagar. Di dalam pada suatu hari di mana Wetenri Abeng akan melangsungkan upacara, namun Wetenri Abeng memohon kepada ayahnya, "Bolehkah Wecudai diundang ke upacaraku, yang dimana katanya mirip dengan perwatakanku?" Lalu raja pun mengatakan dia akan mengirim pengawal untuk mengirimkan undangan ke Wecudai. Namun tiba-tiba Saweri Gading pulang dari lebih awal ke istana. Itulah yang kemudian membuat kaget raja dan Permaisuri. Raja tak ingin Saweri Gading bertemu dengan Wetenri Abeng sebelum waktunya. Raja pun memutuskan dan membuat Saweri Gading pergi meninggalkan istana untuk beberapa saat. "Pergilah kamu ke negeri Ternate untuk menghadiri pertemuan antara Pangeran Sari dan beberapa negeri lainnya." Saweri Gading pun setuju dengan perintah ayahnya. Saweri Gading pun berangkat pada saat itu juga. Namun di dalam perjalanan Saweri Gading bertanya-tanya dalam hati, "Apa yang sebenarnya terjadi di istana? Kenapa perasaanku selalu ingin pulang dan merasakan bahwa sikap orang tuaku ada yang mengganjal?" Di tengah perjalanan, Saweri Gading bertanya kepada pengawal, "Apa yang sebenarnya terjadi di istana?" Pengawal pun bertanya, "Di mana pada hari ini raja akan mempersiapkan upacara
pernikahan Wetenri Abeng, yaitu saudara kembar emas Saweri Gading. Saweri Gading pun kaget dan mengetahui kalau dia punya saudara kembar. Saweri Gading pun kaget mengetahui kalau dia punya saudara kembar. Tapi yang menjadi pertanyaan Saweri Gading, mengapa orang tuanya tidak pernah bercerita soal ini? Lalu pangeran pun memutuskan pulang pada saat itu. Saat masuk ke istana, ia melihat Wetenri Abeng dan memuji kecantikan adiknya. Wetenri Abeng pun kaget dan mengatakan, "Siapa kamu? Berani masuk ke tempat peristirahatanku?" Saweri Gading pun mengatakan bahwa kedatangannya ingin menemui putri Wetenri Abeng dan berniat untuk meminangnya. "Apa yang membuat kamu berkeinginan seperti itu? Sebelumnya kita tidak pernah bertemu." Lalu Saweri Gading pun mengatakan bahwa jauh sebelum hari kita bertemu, aku sudah merasakan kehadiran putri sejak lama. Namun orang tuanya mendengarkan lalu mengatakan, "Buang jauh-jauh pikiranmu. Ketahuilah, kalian saudara kembar serahim tidak akan bisa menikah karena itu sangat melanggar adat istiadat. Wetenri Abeng sudah memiliki calon suami yang bernama Remang Rilangi, yang sebentar lagi mereka akan menikah." Saweri Gading pun tak terima dengan kenyataan itu. Ia pun mengatakan bahwa, "Aku akan tetap menikahi Wetenri Abeng. Aku sangat mencintainya." Lalu kemudian Wetenri Abeng mengatakan bahwa inilah mungkin takdir kita berdua. Kita harus bisa menerima. Lalu kemudian raja pun mengatakan, "Pergilah engkau ke tempat di Tempe, di mana kamu akan menemui putri kerajaan di sana. Dia itu sangat mirip dengan Wetenri Abeng." Wetenri Abeng pun menyuruh Saweri Gading untuk menjemput Wecudai. "Dia pasti jodohmu." Pangeran pun mengatakan, "Tidak mungkin, apalagi kalian tidak bersaudara. Bagaimana mungkin kalian mirip?" Wetenri Abeng pun meyakinkan Saweri Gading bahwa bawalah cincin dan rambut gelang ini. Jika rambut cincin ini serta gelang ini tidak sama ukurannya dengan Wecudai, maka saya bersedia untuk menikah dengan Kanda. Pergilah dan buktikanlah." Saweri Gading pun akhirnya pergi ke tempat di Tempe.